Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar murid-murid hebat sekalian? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dan pasti kalian penasaran tentang apa kira-kira yang akan kita pelajari hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang teks cerita inspiratif. Jadi, ketika mendengarkan kata teks, berarti kita akan membaca sebuah teks atau sebuah cerita. Apa sebenarnya yang disebut dengan cerita inspiratif? Cerita inspiratif itu adalah sebuah cerita yang berisi cerita fiksi maupun pengalaman yang benar-benar terjadi, yang mampu menggugah inspirasi dan semangat seseorang yang membaca teks tersebut. Berikutnya, murid-murid hebat sekalian, cerita inspiratif ini memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama adalah teks cerita inspiratif biasanya memiliki tema tertentu yang dapat dikembangkan menjadi sebuah kisah yang menarik. Yang kedua, selain tema, teks cerita inspiratif memiliki alur cerita tertentu yang dapat pembaca memahami cerita yang disajikan serta pesan yang terkandung di dalam teks cerita tersebut. Berikutnya yang ketiga, teks cerita inspiratif merupakan bentuk narasi yang lebih bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Nah, sampai di sini tentu kalian paham, murid-murid hebat sekalian. Yang keempat, kisah inspiratif yang baik dapat menggugah perasaan, memberi kesan yang mendalam, bahkan dalam tingkat yang lebih tinggi, mampu membuat seseorang berjanji pada dirinya untuk menjadi seperti apa yang telah dibaca dalam teks tersebut. Yang kelima, cerita teks inspiratif dapat menginspirasi seseorang berbuat lebih baik, lebih peduli, dan lebih berempati terhadap orang lain. Nah, sampai di sini kalian pasti sudah paham. Berikutnya, murid-murid hebat sekalian, teks cerita inspiratif juga memiliki struktur atau susunan. Yang pertama ada yang disebut dengan orientasi, yang berisi tentang pengantar cerita. Yang kedua, ada yang disebut dengan perumitan peristiwa, yang isinya adalah kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak atau konflik. Kemudian, yang ketiga ada disebut dengan komplikasi. Komplikasi ini isinya cerita tentang kisah yang menjadi inspirasi dari teks tersebut. Yang keempat adalah resolusi, yang berisi tentang peristiwa atau menyadarkan tokoh tentang sebuah kebaikan. Dan diakhiri dengan koda, yang isinya adalah penutup cerita, kesimpulan, dan pesan moral yang terkandung di dalam struktur teks cerita inspiratif. Nah, sampai di sini tentu kita sudah bisa menyimpulkan apa kira-kira pesan moral yang ingin disampaikan dalam sebuah teks cerita inspiratif. Nah, murid-murid sekalian, berikutnya adalah tentang kaidah kebahasaan yang ada dalam teks cerita inspiratif. Yang pertama, menggunakan kalimat yang bermakna lampau. Yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau biasa disebut dengan konjungsi kronologis. Berikutnya, banyak memakai kata-kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Yang keempat, menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung sebagai cara penceritaan. Yang kelima, banyak memakai kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Biasanya disebut dengan kata kerja mental. Berikutnya yang keenam, kebanyakan penulis berperan langsung sebagai orang pertama dan terlibat secara langsung dalam teks yang dia tulis. Tetapi ada juga yang sebaliknya. Bisa saja penulis menjadi orang ketiga, sehingga dengan menggunakan ciri-ciri kata dia dan kata mereka. Nah, tentu murid-murid sekalian sudah paham tentang kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif.
Yang terakhir adalah bagaimana langkah menulis teks cerita inspiratif. Tentunya kita sangat mengharapkan akan membuat sebuah teks cerita inspiratif. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema yang ingin disampaikan. Yang kedua, menetapkan sasaran pembaca. Yang ketiga, rencana peristiwa-peristiwa yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur. Yang keempat, bagi peristiwa utama ke dalam bagian awal, perkembangan, dan akhir cerita. Kemudian yang kelima, perincian peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung. Yang keenam, susun tokoh dan perwatakan latar dan sudut pandang. Dan yang ketujuh, mengerti aturan tanda baca dalam kalimat tersebut. Nah, demikianlah murid-murid hebat sekalian penjelasan tentang teks cerita inspiratif. Nah, tentunya kalian masih penasaran dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Itu akan kita bahas pada pertemuan tatap muka di dalam kelas. Terima kasih anak-anakku sekalian, murid-murid hebat, atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar, tetap semangat untuk menggapai cita-cita kalian. Salam pendidikan.